pas udah dewasa bisa keren dan bisa memberikan kontribusi yang banyak bagi negara kita tercinta Indonesia. Agar nantinya kita sebagai generasi muda penerus selanjutnya bisa mencontoh apa yang bapak-bapak lakukan. Terima kasih. Keren. Oke, mau langsung dijawab apa langsung dijawab aja, langsung dijawab. Langsung. Silakan. Setiap kita punya minat yang beda-beda. Setiap kita punya orientasi tentang masa depan yang beda-beda dan punya latar belakang yang berbeda-beda. Sehingga kita begitu bicara tentang apa yang dikerjakan pasti tidak mungkin bisa sama. Tapi ada indikator-indikator sederhana. Apa indikator sederhana? Kalau saya reflektifkan nih. Kalau Anda waktunya longgar, you are in trouble. Kalau hari ini Anda mahasiswa dan waktunya longgar, sesungguhnya Anda sedang memulai masalah yang nanti akan ditunaikan atau dipanen di masa depan. Kalau kami reflektif, semasa kuliah, semasa sekolah, jadilah yang sibuk, apapun sibuknya, tapi jangan waktunya longgar, sibuk, apapun sibuknya. Jadi tidak ada kemudian harus ikut ekstrakurikuler, harus ikut organisasi, itunya pilihan tiap masing-masing kita. Tapi jangan waktunya longgar, karena begitu waktunya kosong banyak, maka sesungguhnya itu terbuang. Masa yang tidak bisa diulang adalah masa kuliah. Masa kuliah itu masa yang ketika sudah selesai, banyak sekali orang yang menengok ke belakang dan bilang, coba dulu waktu kuliah ya, mengerjakan A, B, C, D. Tapi udah lewat tuh. And you cannot come back, you just cannot come back. Gak bisa itu. Jadi karena itu masa kuliah ini betul-betul dioptimalkan. Nah saya pribadi, karena minat saya dalam keorganisasian, pergerakan mahasiswa, maka dulu saya habis waktunya di situ. Jadi kalau saya tanya berapa SKS ambilnya? 24 selalu. 18 di dalam kelas, 6 di luar kelas. Jadi 6 itu dihitung. Dan kemudian ketika naker lulusnya berapa lama? Lulusnya dihitung. Saya mau selesaikan kuliah itu dengan memperhitungkan bahwa saya akan aktif di luar kelas. Tapi saya aktif itu dalam arti yang sesungguhnya. Saya berkegiatan gerakan mahasiswa, saya terlibat aktivitas gerakan mahasiswa, di banyak event terlibat yang terbangun jejaring, terbangun pertemanan. Yang tidak membayangkan pertemanan itu kemudian menyambung lagi 10 tahun kemudian, 10 tahun itu 20 tahun kemudian, 30 tahun kemudian, begitu ketemu dengan A, B, C, D, E, F, G, ini adalah banyak teman-teman lama. Yang ketika masa kuliah dulu kita tersambungkan. Nah pengalaman saya lewat aktif dalam kegiatan organisasi, maka satu, kita memiliki jejaring yang lebih luas sekali. Yang kedua, kita mengalami problem yang tidak dialami banyak mahasiswa lain, yaitu mengelola waktu. Tugas banyak, di sisi lain aktivitas banyak, itu time management menjadi isu. Nah ini teman-teman sekalian, kalau saya boleh reflektif, apa yang bisa dilakukan, fokuskan pada apa yang Anda minati, lalu seriusi itu. Jadi opsinya tiap orang beda-beda, saya nggak bisa menganjurkan bidangnya apa, tapi indikatornya sederhana, sibuk atau longgar waktunya. Kalau sibuk rasanya you're good. Tapi kalau waktunya longgar, I think you may be in trouble. Cuman belum dirasakan sekarang. Dan kita begitu menjadi mahasiswa itu punya multiple role. Dan dalam hidup multiple role. Saya misalnya, ini saya apa sih peran saya ini sekarang ini? 1, saya adalah suami. 2, saya adalah ayah. 3, saya adalah anak. 4, saya adalah paman. Itu baru di dalam keluarga inti aja 4 peran. Keluar sedikit, saya warga kampung. Keluar sedikit, saya aktif di organisasi sebagai yayasan A. Kalau kemarin masih di pemerintahan, jadi gubernur. Kemudian di lingkungan kampung, saya warga RT. Saya
pembina Karang Taruna, itu 10 peran. Nah, seringkali kita ketika masa kuliah bilang, saya mau jadi mahasiswa aja. Nah, kalau kita menganggap kita bisa melakukan satu peran saja, nggak mungkin. Dalam hidup itu Anda harus melakukan multiple role at the same time, simultaneously. Karena nggak bisa kita ini bilang sama istri, Fer, hari ini nggak mau jadi suami dulu ya. Nggak bisa. Nggak bisa bilang sama anak-anak, ini hari ini nggak mau jadi ayah dulu ya. Nggak bisa. You just have to do it gitu. Jadi ketika mahasiswa Anda punya peran A, B, C, D, E, Anda sesungguhnya sedang berlatih untuk merepotkan diri sendiri sehingga di kemudian hari ketika Anda harus memiliki multiple role, then you are talented. Maka Anda terbiasa. Nah, pernah lihat orang main juggling? Juggling itu bola yang dilempar. Juggling itu latihan. Oke, ada orang yang bisa main juggling hanya satu bola, lempar satu tangkap, lempar satu tangkap. Oke, ada yang bisa 2, ada yang bisa 3, ada yang bisa 4, ada yang bisa 5, ada 6, 7, 8, 9, 10. Itu kenapa? Karena latihan, membiasakan dengan bola yang banyak. Kalau bolanya banyak maka fokusnya pada keindahan. Tapi kalau tidak terbiasa, fokusnya pada jangan sampai yang jatuh. Lempar jangan sampai jatuh, lempar jangan sampai jatuh. Kenapa? Karena tidak dibiasakan multiple role. Nah, itulah sebabnya ketika saya katakan tadi sibuk itu multiple role dilatih, dikembangkan. Pada saat menjalaninya mungkin melelahkan. Kalau lihat ada mahasiswa lelah karena waktunya habis, maka saya bilang you are drilling yourself for a better future, guarantee. Yes, guarantee. Tapi kalau ada mahasiswa bangunnya siang, tidurnya awal, santai-santai terus, ini lagi mupuk problem. Hari ini dia tidak merasakan ada masalah. Tapi dia berada di dalam sebuah comfort zone yang tidak berkembang potensinya. Nah, itulah sebabnya anjuran saya buat teman-teman semua adalah bukan membandingkan dengan seseorang di masa 20 tahun kemudian. Tapi bandingkan seseorang di 20 tahun lalu. Apa yang dia kerjakan, seberapa sibuk. Itu satu.